Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga senantiasa diberikan kesehatan di tengah masa pandemi seperti ini dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah. Sebelum lebih lanjut membahas terkait dengan materi pada pagi hari ini, perkenalkan terlebih dahulu. Meskipun di minggu lalu sudah Ibu perkenalkan nama Ibu siapa, dari mana, tetapi kan ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, nama Ibu Arum Sukmawati Putri dari Universitas Negeri Malang yang saat ini sedang melakukan KPL di SMK 5 Muhammadiyah Kepanjen. Kalian bisa memanggil Bu Arum, bisa Mbak Arum atau Kak Arum, bisa. Terserah yang mudah untuk kalian bagaimana. Salam kenal dari saya untuk kalian semua ya. Mestinya kita bisa menggunakan Google Meet atau menggunakan aplikasi yang bisa tatap muka, tapi dengan adanya keterbatasan menggunakan video seperti ini juga tidak apa-apa karena membahas terkait materi hari ini. Pada pagi hari ini kita membahas terkait dengan suatu materi yang erat kaitannya dengan materi di minggu yang lalu. Kan pada minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan pembagian kekuasaan di Indonesia, di mana materi pada pagi hari ini juga erat kaitannya, yang sama-sama terletak pada bab 1 yang berupa nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tetapi di pagi hari ini kita membahas terkait dengan kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga non-kementerian di Indonesia. Dimana dengan kita mempelajari materi ini hendaknya atau supaya kalian tuh tahu bagaimana sih kedudukan dan fungsi kementerian negara. Lembaga kementerian negara itu dibagi menjadi berapa, ataupun lembaga non-kementerian itu apa saja yang di bawah menteri ataupun maupun tidak di bawah menteri. Seperti itu. Kan sudah jelas mau membahas materi apa. Baik, Ibu akan selanjutkan materinya aja ya. Pasti kalian tahu di sini ada foto-foto waktu setelah pelantikan atau ditunjuknya menteri atau kabinet. Ini merupakan Kementerian Negara Republik Indonesia. Di sini pasti kalian ada yang tahu ini Bapak Insinyur Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, ada Bapak Erick Thohir yang sekarang ini sedang menjabat sebagai Menteri BUMN, ada Bu Sri Mulyani yang selalu menjadi trending membahas tentang soal keuangan. Dilanjut. Di sini, slide selanjutnya di sini membahas terkait dengan sistem pemerintahan. Di negara kita ini sistem pemerintahannya menggunakan sistem presidensil, dengan artian presiden selain menjadi kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan, sehingga ia memiliki banyak tugas dan wewenang yang diembannya. Apakah presiden bisa untuk menjalankan semuanya sendiri? Pastinya kan tidak bisa, sehingga dibantu oleh Bapak Ma'ruf Amin yang sebagai wakil presiden. Tidak hanya itu saja, dalam mengemban tugasnya, presiden juga dibantu oleh jajaran para menteri di bawahnya, sehingga tugas yang presiden emban tidak hanya mencakup atau meliputi atau bisa dapat dikatakan hanya diemban oleh presiden saja, tetapi dibantu oleh orang-orang yang ada di bawahnya, di mana tugas dan kewenangan presiden tersebut diatur dalam UUD 1945. Di sini di buku kalian atau di buku paket sudah ada wewenang presiden sebagai kepala negara.
Ibu hanya mengambil 4 saja. Yang pertama terkait dengan memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Dengan artian Presiden memiliki kekuatan penuh atau wewenang yang sangat kuat dalam Angkatan Udara, Angkatan Darat, maupun Angkatan Laut. Meskipun dalam angkatan tersebut memiliki jenderal atau pemimpin dari salah satu angkatan tersebut. Kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Presiden memiliki wewenang untuk membuat suatu perjanjian atau membuat suatu perdamaian untuk menyatakan perdamaian, tetapi dengan persetujuan oleh DPR. Ketiga, menyatakan keadaan bahaya. Seperti halnya contohnya saja pada saat masa pandemi ini. Dulu di awal masa pandemi atau pertengahan masa pandemi tahun lalu, Presiden menyatakan pandemi COVID-19 ini dinyatakan sebagai bencana non alam atau dapat dikatakan bencana darurat non alam, sehingga Presiden bisa menyatakan suatu keadaan bahaya dalam suatu negara maupun darurat. Seperti itu. Yang keempat, mengangkat duta dan konsul dalam memperhatikan pertimbangan Presiden. Selanjutnya, wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Dan keempat, mengangkat dan memerintahkan menteri-menteri. Tadi kan sudah dibahas atau kita akan membahas suatu kementerian, di mana kementerian sendiri atau Kementerian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Tidak hanya peraturan tentang kementerian tidak hanya dibahas dalam pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia, akan tetapi juga dibahas melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara, yang kemudian sekarang ini diubah menjadi oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan pembentukan maupun pengubahan suatu kementerian. Tugas kementerian sendiri yakni menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan, yang diantaranya perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan. Jadi, kementerian itu tidak hanya tugasnya melakukan perumusan atau penetapan suatu kebijakan, tapi kementerian juga sebagai pelaksana kebijakan, sehingga ketiganya itu merupakan tugas pokok yang ada dalam kementerian sesuai bidangnya masing-masing. Selanjutnya, pasal 17 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bunyi setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu dibagi menjadi beberapa bagian atau menjadi 3 bagian. Yang pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur atau yang susunan dalam sesuatu yang bersifat tetap, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia, meliputi urusan agama, urusan hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, sosial, ketenagakerjaan, pertanian, dan lain-lain. Yang ketiga, mencakup urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi, sinkronisasi program pemerintah, meliputi perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara,
Kesekretariatan Negara, Badan Usaha Negara atau BUMN, dan lainnya. Selanjutnya membahas terkait dengan kementerian. Kementerian negara dapat jumlah maksimal kementerian negara dapat dibentuk sebanyak 34 kementerian negara, di mana sesuai dengan urusan dalam pemerintahnya masing-masing. Hal tersebut dinyatakan pada pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian tersebut dibagi menjadi beberapa klasifikasi atau dapat dikatakan klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Klasifikasi yang pertama di sini, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia berdasarkan urusan pemerintahannya. Jadi, kementerian di sini dibagi berdasarkan urusan yang dibidanginya atau tugas-tugas yang dibidanginya, berdasarkan sesuai dengan urutan atau susunan yang telah ditetapkan. Atau lebih mudahnya kita bisa sebut dengan Kementerian Kelompok 1, Kementerian Kelompok 2, maupun Kementerian Kelompok 3, di mana kementerian tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Kementerian Kelompok 1 ini atau dapat dikatakan sebagai kementerian yang menangani urusan pemerintah nomenklatur, di mana urusan pemerintah nomenklatur di sini merupakan kementerian yang secara tegas disebutkan ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian ini tidak dapat diubah atau dihapuskan sampai kapanpun dan bersifat tetap. Kementerian nomenklatur di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri dengan lambang seperti ini yang sekarang dipimpin oleh dulu Bapak Kapolri yang merupakan Bapak Tito Karnavian. Yang kedua terkait Kementerian Luar Negeri yang sering kita jumpai apabila ada permasalahan-permasalahan terkait bidang luar negeri, Bu Retno Marsudi. Dan yang ketiga Kementerian Pertahanan oleh Bapak Prabowo Subianto. Kementerian Kelompok 2 atau bisa juga dikatakan sebagai kementerian yang bertugas penyelenggaraan tugas tertentu sebagai upaya pencapaian pembangunan nasional. Dengan artinya kementerian ini bertugas untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka pembangunan nasional. Sebagian besar kementerian ini bisa diubah nomenklaturnya atau susunannya. Perubahan di sini terjadi apabila terjadi suatu perombakan kabinet atau pengangkatan menteri baru. Perombakan kabinet di sini diartikan sebagai pada saat pemilihan presiden baru atau pemilihan presiden ada perubahan kabinet terjadi, sehingga tidak menutup kemungkinan kementerian yang ada di Kementerian Kelompok 2 ini bisa berubah maupun bertambah seperti itu. Kementerian di sini terdapat 18. Dulunya ada 19 tetapi diperkecil menjadi 18, ada kementerian yang digabungkan. Yang pertama terkait dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama di sini dipimpin oleh Yahud Khairul Khumas atau yang sekarang Pak Yahud. Yang kedua terkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Bapak Yasona Hamonangon Lauli, yang sering kita jumpai pada saat di Mata Najwa, sering diundang di Mata Najwa atau di berita-berita sering Bapak Yasona Lauli sebagai narasumber terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Yang ketiga Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan di sini dipimpin oleh seseorang atau ibu yang sangat terkenal dengan ketegasannya dan kebijakan-kebijakannya, yakni Ibu Sri Mulyani. Yang keempat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia.
Kementerian Pendidikan di sini dulunya berdiri sendiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia itu sendiri. Tetapi pada saat ini kementerian tersebut digabungkan atau dibarukan menjadi satu, menjadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia, yang sekarang ini dipimpin oleh Bapak Nadiem Makarim yang biasa disebut Mas Menteri. Itu seperti itu sebutannya yang sering disebutkan oleh anak-anak mahasiswa atau kaum milenial sekarang ini. Yang selanjutnya Kementerian Kesehatan Indonesia. Kementerian Kesehatan Indonesia sini dipimpin oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin. Kementerian Sosial ini mestinya tidak asing, yang sekarang ini dipimpin oleh dulunya Wali Kota Surabaya yang sangat tegas, keras, dan disiplin oleh Bu Tri Risma Harini. Yang selanjutnya Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia oleh Bapak Ibu Ida Fauziah. Yang selanjutnya Kementerian Perindustrian yang dipimpin oleh Bapak Agus Gumiwang. Kementerian selanjutnya Kementerian Perdagangan oleh Bapak Kartasasmita. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Perdagangan oleh Bapak Muhammad Lutfi, sedangkan yang tadi kementerian yang sebelumnya oleh Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Bapak Arifin Tasrif. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat orangnya sangat terkenal dan senang dengan musik oleh Bapak Muhammad Basuki Hadimulyono. Kementerian Perhubungan oleh Bapak Budi Karya Sumadi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang oleh Bapak Joni Gerard Plate, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Abdul Halim Iskandar. Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Bapak Sofyan Jalil. Yang selanjutnya membahas Kementerian Kelompok 3 atau kementerian yang merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Di sini ada 8 kementerian yang kemudian ada penambahan 1 kementerian di bawahnya. Yang pertama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang dipimpin oleh Bapak Suharto Monoarfa. Yang kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh Bapak Cahyokumolo. Kementerian Badan Usaha Milik Negara oleh Bapak Erick Thohir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Ibu Teten Mas Duki. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan sebutan juga Mas Menteri Bapak Sandiaga Uno. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak oleh Igusti Ayu Bintang Darmawati. Selanjutnya Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh Bapak Zainuddin Amali. Kementerian Sekretariat Negara yang mencakup tentang urusan atau sering menjadi juru bicara presiden atau biasa di media sering menyatakan pernyataan tentang suatu putusan oleh Bapak Pratikno, dan penambahan kementerian terakhir sehingga menjadi 9 kementerian, yakni Kementerian Investasi Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Bahlil Lahadalia.
Selanjutnya, kementerian tidak hanya mencakup tentang 3 kementerian di atas, tetapi ada juga kementerian koordinator. Kementerian koordinator di sini menangani atau bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada dalam lingkup tugasnya. Kenapa penjelasan kementerian ini belum ada? Kalian nanti memiliki tugas atau ibu beri tugas untuk mencari kementerian koordinator itu seperti apa sih, tugasnya seperti apa, dan pembagian kementeriannya itu menjadi beberapa bagian atau menteri-menterinya siapa, pemimpinnya siapa, seperti itu. Dilanjutkan saja. Dan yang terakhir terkait dengan lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian atau disingkat biasanya dengan LPNK yang dulunya itu disebut lembaga pemerintah non-departemen. Lembaga pemerintah non-departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian di sini sangat banyak atau sebanyak 30 lembaga, baik itu di bawahan menteri maupun lembaga yang berada di luar kementerian atau di luar menteri. Keberadaan lembaga non-kementerian di sini diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen atau yang sekarang disebutnya sebagai lembaga non-kementerian. Dari 30 lembaga non-kementerian di sini, Ibu hanya mengambil mengambil beberapa bagian. Yang pertama terkait dengan Arsip Nasional Indonesia atau ANRI dengan lambang seperti ini. Yang kedua, Badan Informasi Geospasial atau BIG. Yang ketiga, Badan Intelijen Negara BIN. Yang selanjutnya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan lambang seperti ini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Ini pasti kalian tidak asing dengan lambang maupun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Yang selanjutnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPN. Yang selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG yang sering kalian ketahui pada saat ada bencana alam atau menyiarkan bencana alam, ada gempa dengan di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Selanjutnya, Badan Narkotika Nasional BNN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT yang menangani terkait dengan permasalahan terorisme baik yang di dalam negeri atau dalam cakupan kecil maupun besar. Di sini badan di sini selanjutnya tidak asing, mesti ada dalam kemasan makanan maupun obat maupun dalam kosmetik. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik BPS, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas, dan yang terakhir Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Itulah beberapa materi atau slide yang terkait dengan kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga non-kementerian Indonesia. Selanjutnya, tugasnya tadi untuk mencari tugas kementerian koordinator itu seperti apa dan pembagiannya seperti apa. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dipelajari materi-materinya. Jangan lupa selalu tetap membaca buku, belajar, dan tetap menjaga kesehatan di tengah masa pandemi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.